Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Rudy Moker Channel. Saat ini aku memberikan suatu masukan ya dari subscriberku, juga kawan kita yang kemarin juga ada pertanyaan ya, yang harus aku sikapi dengan menjawabnya dengan langsung praktek apa yang dipertanyakan dari kawan kita Saroni, juga dari kawan wanita kita ini. Kenapa Pak Dokter, ini pertanyaannya ya, kok nyalanya nggak bisa full, apinya kecil sekali. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kadang pun sukar sekali untuk menyala, percikan apinya ini nggak bisa langsung on pada kompor yang saya lakukan di saat mulai memasak. Susah sekali. Ini keluhan yang ada. Di sini aku sedang membuka ya kompor jenis kompor lama ini ya. Karena kompor yang seperti ini memang sudah nggak banyak yang ada di pasaran, karena ini keluaran lama. Seperti ini ya, baru aku buka. Oke, aku memberikan suatu penjelasan. Menurutku wajar juga ya, karena kesulitan pada saat kita melakukan masak ini, kompor adalah nyawa. Satu, titik api yang merupakan percikan untuk mengirimkan percikan api pada semburan api pada tungku. Ini langkah awal memang dari percikan isolator ini ya. Seperti ini yang aku coba, ada percikan. Nah, ini letak daripada isolator ini harus speed dulu, dimana isolator ini dihubungkan daripada kabel. Di sini ada, mohon maaf, mungkin kurang terang ya. Nah, ini fungsi daripada baterai untuk menjadikan percikan api ini harus fit kondisinya. Minimal kita harus mengontrol kabel-kabel ini. Bisa juga lepas ya dari isolator ini. Harus menancap penuh. Andaikan ini nggak tertancap pada isolatornya, bisa juga terlepas atau sudah aus, kena panas, ini leleh. Jadi kalau di on kan jelas nggak bisa ya, nggak bisa ada percikan. Ini alternatif yang paling mudah. Kabel ini sambungkan kembali atau dipotong dulu kalau memang ini kabel sudah aus atau sering kena panas, jadi nggak bisa lengket pada isolator penghubung pada percikan yang sudah seperti ini ya, yang Anda lihat. Percikan ini akan menimbulkan titik api. Oke, aku matikan dulu regulatornya ya, biar nggak nyala apinya. Oke, sudah aku off kan regulatornya. Jadi seperti ini, percikan akan nampak. Nah, seperti ini. Ini kalau nggak nyala, jelas perintah percikan pada semburan yang ada di sini, ini nggak akan pernah bisa. Sedangkan kalau ini percikan sudah ada, tapi api nggak nyembur, juga nggak akan pernah bisa. Ini biasanya jarang sekali ya ada sebuir bagian kecil yang di bawah ini. Di sini biasanya ada ya sebuir ya. Di sistem kompor manapun ada sebuir. Biasanya ini ada kotoran yang menyumbat di bagian titik semburan ini. Ambil sebatang lidi atau apa, cotton bud, Anda sogrokkan pada lubang titik semburan itu aja. Biasanya di situ ada kotoran gamet atau apa. Nah, kalau ada penyumbatan otomatis kompor Anda nggak bisa ada semburan apinya. Nah, di situ yang dimaksud. Kalau percikan, jelas di sini ada baterai
yang hitam ini kadang pun ada warna putih, dan kabel ini harus menancap pada isolator yang putih ini ya, isolator ini. Jadi kemungkinan ini harus dikontrol. Kalau toh baterai ini kena air atau minyak, ini bersihkan dulu bagian ini ya, bagian baterai di bodi ini. Itu saja. Ini menjawab pertanyaan percikan api atau susah nyalanya. Ini yang dimaksud ya. Yang kedua, api nggak bisa besar. Ini jelas sepuyer bagian tungku Anda. Ini coba bersihkan dan ngambil peniti. Kita masukkan jarum peniti pada lubang yang sudah ada. Pastilah akan kembali besar ya. Atau juga tungkunya ini direndam pada air. Kadang juga ini kotor ya bagian dalamnya. Otomatis penyumbatan pada tungku Anda ini nggak bisa akan los pada titik tungku yang ada di sepuyer utama pada tungku. Otomatis gas LPG-nya minim sekali ya yang masuk. Jadi kemungkinan ini hanya Anda mencari lidi dan peniti atau jarum pentul kecil ini ya. Sepuyer ini harus los. Jadi jangan segan-segan nyogrok ya, nyogrok pada posisi semburan api yang nyembur, juga di bagian tungku atau sepuyer yang panjang, juga ada sepuyer yang pendek. Ini hanya ambil peniti gitu aja untuk disogrok ya. Jadi sistem kompor ini sebenarnya kalau dipahami harus memahami sekali jika Anda tidak akan pernah kesulitan saat memasak. Jangan segan-segan nyogrok untuk mempersiapkan pada kompor Anda seperti ini ya, lidi atau tusuk sate atau juga jarum atau peniti untuk melakukan pembersihan bagian semburan api ini biar selalu plong. Karena yang sudah ada ini rata-rata gamet atau laba-laba kecil yang masuk ini bisa menyumbat mesin kompor yang ada ini. Otomatis akan mempersulit Anda saat menghidupkan kompor. Oke, seperti ini ya. Jadi supaya dipahami, mohon maaf aku harus on-kan dulu regulator. Jadi full nyala, ini enggak ada hambatan sama sekali. Seperti ini ya. Ini juga enggak terlalu mutlak dalam arti kerusakan. Ini kalau memang bagian dalamnya ini versinya sendiri, tapi jenis-jenis kompor ini bandel sekali, nggak akan pernah bisa sampai fatal karena kuat. Sedangkan anda sendiri, saudaraku, juga pemirsa di rumah, harus bisa dan memahami apa-apa yang merupakan suatu kebutuhan ini minimal harus berani memperbaiki dan menangani dalam kondisi apapun. Karena untuk melakukan kegiatan masak ini dituntut kita harus berani, harus bagaimana menyikapi di saat kompor dalam keadaan trouble, meskipun seringan apapun. Ini menurutku bukan kerusakan, cuman ada hambatan yang ada pada lubang-lubang yang sudah yang saya jelaskan tadi ya. Sebenarnya kemungkinan kompor rusak ini hanya pemukul, biasanya pemukul yang ada ini kurang. Nah, seperti ini, pemukulnya kadang aus. Nah, seperti ini. Ini kalau dibalik gitu aja ya pemukulnya, ini akan nggak loyo dalam saat kita mengaktifkan dengan mengulir pemukul ini. Bisa dibalik karena di sini ada klem ya, mohon maaf ya. Ini tinggal kita lepas klemnya dan kita ambil baterainya dulu, kita balik
pemukulnya. Mohon maaf, memang kita menyikapi dan menjawab subscribernya dulu, karena kompor nyala kecil, mau nggak mau kita juga akan menghambat masak ya. Seperti itu ya. Minimal sepuyur Anda disogro aja dengan memutar, pasti akan besar kembali. Juga percikan yang ada tadi kemungkinan dari kabel yang nggak nancap di isolator, juga baterainya kena minyak atau bagaimana. Kalau memang diganti, banyak sekali yang jualan seperti ini ya. Oke saudaraku, sejenak aku menjawab pertanyaan daripada kawan kita, subscriber kita, bahwa kesulitan yang ada ini akan bisa kita lakukan bila mana mau menjalani dan menjalankan petunjuk dari dokter kompor. Oke saudara, saat ini memang seperti ini ya yang bisa aku jawab, karena apapun bila kita mau melakukan dengan belajar disertai keberanian yang terukur, unsur kehati-hatian, pastilah kita akan bisa melakukan dengan mudah, dengan dasar berani, dengan cara yang sudah dalam koridor petunjuk dokter kompor. Oke saudaraku, hanya seperti ini ya yang bisa aku lakukan dengan menjawab pertanyaan Anda. Semoga bisa memahami dan melakukan kegiatan yang dimaksud dengan benar. Aku coba sampai di sini. Salam dari dokter kompor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.